contoh lainnya adalah bagaimana menyediakan sarana prasarana dan akses untuk pelayanan publik. Ini sudah diupayakan. Misalnya ini di salah satu bangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, DP3 AKB dan PMD, ini ada satu tempat akses khusus bagi disabilitas, kemudian juga ruang rapat, ini tentunya juga didesain tidak di lantai 2. Ini kami di Bapeda sudah mengupayakan untuk lantai 1 ini menjadi ruang rapat sehingga mempermudah akses. Kemudian di gedung Seda ini juga karena desain lamanya ini memang tidak ada akses untuk khusus lift, ini diupayakan dengan lift ini sudah ada nih di gedung sekretariat daerah. Kemudian juga di beberapa fasilitas kesehatan ini di rumah sakit ini sudah ada semacam bagaimana memberikan pelayanan yang khusus. Jadi ketika saudara-saudara kita yang disabilitas diberikan satu dispensasi atau kebijakan khusus yang bisa langsung menuju ke loket 5 dan 6 tanpa harus melalui pengambilan nomor urut. Jadi untuk saudara-saudara difabel dan berkebutuhan khusus dan pasien kejiwaan ini diberikan perhatian khusus, kemudian juga diberikan fasilitas ini untuk akses. Ini saya kira di rumah sakit juga sudah di rumah sakit yang pada umumnya itu sudah tersedia, termasuk di RSUD Wonosari. Ini sudah ada fasilitas seperti ini, jadi akses itu nanti akan lebih mempermudah sehingga pelayanan bisa jalan. Kemudian untuk toilet bagi disabilitas jadi lebih lebar, pintunya diperlebar, kemudian di dalam ruangannya juga ada tempat khusus untuk sandaran atau bisa lebih nyaman dan aman ketika terjadi sesuatu, dan ruangannya didesain juga sudah lebih lebar. Ini kami juga sudah memulai di kantor kami, semua toilet sudah kita renovasi seperti demikian, dan di beberapa dinas ini juga sudah demikian. Dalam pelayanan untuk nomor induk kependudukan ini juga ada pelayanan bed to bed, bisa datang langsung di foto lokasi saudara-saudara kita yang di remote area, di lokasinya sulit, aksesnya jauh, kemudian di foto di tempat, diberikan layanan, dan diterbitkan KTP elektroniknya. Kemudian di layanan perpustakaan ini juga ada ruangan khusus untuk memberikan layanan bagi kelompok disabilitas. Kemudian juga di bidang olahraga, National Paralympic Committee, Kapten Gunung Kidul hebat dan juara nih. Kalau tidak salah ini juga akan mengikuti salah satu kompetisi ya di luar daerah. Ini juga sudah dipersiapkan. Kemudian di Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis, ini dalam rangka nanti pada penyusunan RPJMD tahun 2021, tahun 2024, sebelum dilakukan penyusunan, ini harus ada kajian-kajian yang berkaitan dengan KLHS. Nah, KLHS ini adalah berkaitan bagaimana menganalisis secara sistematis dan menyeluruh dan secara partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Nah, di dalam TBP sendiri karena ada 17 sasaran, dan hari ini yang berkaitan dengan TBP yang pertama yaitu pengurangan angka kemiskinan, itu tentunya sudah menjadi salah satu bagian penting di dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis tersebut. Nah, kemudian dalam kajian dalam analisis KLHS dikaitkan dengan tujuan yang pertama tadi, yang penanggulangan kemiskinan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan target
RPJMD, ini kalau kita lihat dari perkembangan yang ada tahun terakhir, capaian target RPJMD ini mencapai 16,61%, karena memang persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan, baik itu dari indikator kedalaman maupun dari indikator keparahannya, ini kita memang masih membutuhkan satu perhatian yang penting. Kemudian proporsi peserta jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan, yaitu BPJS, ini berdasarkan data yang terakhir, ini kita mencapai 93,26%. Yang ini di akhir tahun ini kita upayakan sesuai dengan target RPJMD bahwa RPJM nasional itu 98. Sementara dari kesepakatan dari Pemda DIY di minimal itu nanti semua kabupaten kota mencapai 95 untuk UHC. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan ini 55,35%. Kemudian persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas ini 13,27%. Kemudian jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat dan program PKH, ini kami mengupayakan terus update data, namun demikian tentunya juga tidak semata-mata bahwa ini adalah suatu program yang memang akan terus berjalan. Tentunya nanti akan dievaluasi bagaimana penurunan dari rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kita lihat secara spesifik juga di dalam indikator di dalam TBP, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan, yaitu 68,63%, yaitu melalui subsistem penyediaan. Kemudian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, ini 65,18%. Kemudian di APM, angka partisipasi murni dari jenjang SD, madrasah ibtidaiyah, dan sederajat ini 83,44%. Karena ini angka partisipasi murni tentunya juga memang sesuai dengan jenjang umurnya. Kemudian angka partisipasi murni SMP, MTS, dan sederajat ini 77,47%. Ini karena memang angka partisipasi murni memang sesuai dengan jenjangnya. Kemudian persentase penduduk umur 0 sampai 17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran ini sudah tercapai 94,19%. Kemudian yang belum terakses tadi, yang memang rumahnya jauh di tempat-tempat yang sulit atau mungkin juga masih belum terdata, ini diupayakan dengan program bed to bed tadi yang memberikan layanan langsung jemput bola dan difoto, direkam di rumahnya masing-masing. Kemudian persentase rumah tangga yang mengakses PLN ini 99,7%. Kemudian jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang ini 1,17 angka rasionya. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial ini 7. Pendampingan psikososial korban bencana sosial ini ada 7. Jumlah daerah bencana alam, bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus, sekolah madrasah aman bencana, ini ada 1, ini menurut data kami, mudah-mudahan nanti bisa kita update lagi. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, ini terakhir adalah data badai siklon pada tahun 2017 kemarin, dan untuk yang berkaitan dengan pandemi COVID ini terus terang ini belum dihitung. Kemudian proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan, pengeluaran untuk layanan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan ini terus meningkat. Kemudian isu-isu kajian lingkungan hidup strategis ini isu yang pertama
karena ada 23 isu yang berkaitan dengan SDGs dan KLHS ini, tingginya angka kemiskinan ini menurut identifikasi isu strategis ini menjadi isu yang sangat penting. Di samping belum optimalnya perlindungan sosial, belum optimalnya penanganan stunting karena masih ada 10 desa yang prioritas penanganan stunting di tahun 2020 dan nanti di tahun 2021 nanti akan dievaluasi kembali dari 10 yang stunting tentunya nanti akan dilihat desa-desa yang lain. Kemudian di peraturan pemerintah ini memang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak disabilitas ini. Tentunya ini di dalam penyusunan RPJMD ini nanti akan menjadi satu bagian yang penting nanti di dalam penyusunan RPJMD tahun 2021 tahun 2024. Kemudian untuk rencana aksi memang diamanahkan bahwa rencana aksi daerah ini ada di tingkat nasional dan di tingkat provinsi, dan tentunya nanti di tingkat kabupaten dikuatkan nanti pada RPJMD. Kemudian di dalam rensra perangkat daerah, ini dari OPD tentunya dari Dinas Sosial memberikan perhatian yang khusus. Kemudian rencana aksi daerah itu yang nanti tentunya nanti menjadi bagian nanti di dalam renja perangkat daerah atau renja PD. Kemudian di tingkat tahunan itu ada dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian dalam konteks bagaimana nanti keberpihakan, tentunya nanti di dalam program-program pemerintah termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana mengoptimalkan targeting group atau kelompok sasaran, bagaimana kelompok disabilitas nanti menjadi sasaran target pembangunan berkelanjutan dari berbagai sektor pembangunan tadi, bidang pendidikan, bidang kesehatan. Dan tentunya nanti prioritas di mana isu strategis penanggulangan kemiskinan itu menjadi isu strategis di dalam penanggulangan kemiskinan dalam draft RPJMD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021, tahun 2024 yang nanti akan ditetapkan tentunya nanti pada tahun 2021. Demikian Ibu Moderator yang bisa kami sampaikan pada paparan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bu Nuning selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sri Hartanta yang sudah menyampaikan paparannya. Luar biasa untuk Gunung Kidul, karena ternyata sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membaca bahwa dalam mainstreaming ini sudah saya katakan luar biasa dibanding dari kabupaten yang lain. Karena kita sedang afirmasi, kalau kita sedang afirmasi memang penyandang disabilitas memang harus disebut di situ. Karena ada beberapa kabupaten yang lain itu menyatakan bahwa tidak harus disebut di situ karena semua warga, tapi kenyataan di lapangan penyandang disabilitas selalu terlewat begitu. Nah, di Gunung Kidul sudah memberanikan diri untuk mencantumkan di situ tentang penyandang disabilitas. Salah satunya tadi dalam indikator, ternyata di tujuan 1 juga masuk di situ, penyandang disabilitas di situ. Kemudian mainstreaming yang lain seperti tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengembangan mainstreaming dan di berbagai sektor itu ternyata juga sudah dimasukkan. Kemudian juga yang afirmasi kami tentang penyandang disabilitas dalam berbagai sektor. Karena di PP 70 2019 ini semua sektor masuk sebetulnya. Tinggal kita bagaimana ketika menempelkan dalam rencana aksi daerah ataupun RPJMD dan yang lainnya itu betul-betul bisa dilakukan oleh sektor yang bersangkutan. Nah, sebelum saya diskusikan ke
yang lain, ini masih ada satu narasumber lagi dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Ma'ruf. Untuk itu waktu cepat ya Pak, Pak Ma'ruf, 15 menit ya Pak. Untuk itu saya persilakan pada Pak Ma'ruf untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Saya 10 menit cukup Mbak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Neneng. Saya share screen dulu. Ini saya barusan dapat info dari Mbak Endah, kemungkinan beliau nggak bisa full ikuti karena ada ada kasus pilkada kemarin dan harus memastikan aspek legalnya. Jadi kelihatannya beliau akan izin tidak full mengikuti seminar hari ini. Barusan beliau telepon saya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sri, Bu Endah, teman-teman kepala dinas, pimpinan dinas OPD baik di Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kulon Progo, juga teman-teman difabel dari seluruh kabupaten ini hadir, juga sebagian mahasiswa saya juga hadir. Terima kasih. Saya akan singkat saja terkait dengan rencana aksi daerah. Meskipun mandatorinya itu sesuai PP itu level provinsi, bukan berarti ada larangan bagi daerah untuk memastikan bahwa SDGs dan punya perspektif disabilitas ini bisa disusun di level kabupaten. Yang terpenting tadi sudah seperti disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD maupun Pak Sri, isu-isu disabilitas harus tetap mainstreamingnya masuk dalam konteks misalnya kemiskinan, itu di RPJMD bisa penuh. Saya langsung dokumen-dokumen strategi yang sudah disinggung, bagi saya itu ya sudah rencana aksi. Tinggal bagaimana pelaksanaan. Nah, ini akan jadi tantangan karena Perbub itu berakhir tahun 2021 karena programnya kan sampai 2021. Mungkin nanti Bapeda atau dinas lain dari dinas sosial dan sebagainya bisa segera menyusulkan setelah ada RPJMD yang baru dan kepala daerah yang baru. Beberapa masukan dari saya terkait dengan dokumen strategi termasuk RPJM itu seperti dalam KLHS itu harus tegas jumlah atau proporsi penyandang disabilitas itu yang akan ditarget berapa tiap tahunnya. Jadi ketika kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, jumlah penyandang disabilitas miskin atau rentan miskin itu yang akan menerima bantuan atau menjadi sasaran program itu berapa? Kalau di KLHS itu kan sudah ada rasionya. Saya lihat rasionya masih kecil ya, masih di bawah rasio nasional. Menurut saya menjadi challenge untuk Gunung Kidul karena kalau secara relatif ya dengan pendekatan pengeluaran, kemiskinan Gunung Kidul kan masih tertinggi untuk di DIY. Sehingga akan lebih bagus ketika justru rasionya itu dinaikkan di atas nasional misalnya, atau paling tidak level nasional. Tujuannya adalah biar ada focusing penanganan, focusing anggaran. Ya tentu kita kalau saya bisa membayangkan untuk tahun 2021 tentu masih fokus di COVID gitu ya. 2022 itu mungkin efektif pemulihan ekonomi. Karena misalnya anggaran-anggaran yang selama ini untuk program-program ekonomi produktif termasuk untuk penyandang disabilitas itu kan di hampir semua daerah termasuk Gunung Kidul menjadi berkurang karena fokus untuk aspek kesehatan. Termasuk nanti beli vaksin itu kan tidak gratis, itu kan ke masyarakatnya, tapi budgetingnya kan APBN dan pasti APBD akan sharing cost, pasti akan ke situ. Tapi sekali lagi yang terpenting dalam indikator pembangunan, baik di RPJMD maupun nanti dokumen turunannya, itu rasio atau jumlah
dari penyandang disabilitas miskin maupun rentang miskin itu secara eksplisit dimunculkan. Itu yang terpenting. Seperti tadi ketika edaran Sekda itu terkait dengan musyawarah desa, itu langsung eksplisit melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Nah, itu penting karena bagian dari mainstreaming. Yang kedua, misalnya yang lain, berapa jumlah penerima dalam bantuan sosial. Kalau ini bantuan sosial itu kan tidak hanya untuk penyandang disabilitas, tapi juga warga miskin maupun rentan miskin. Nah, penyandang disabilitas masuk kategori kelompok rentan, sehingga langsung sangat perlu langsung dinyatakan misalnya berapa persen sih dari penyandang disabilitas kita ini terpenuhi. Datanya sudah ada. Tadi Pak Sri sudah menyampaikan berapa di kecamatan ini ada berapa dan sebagainya. Terlepas dari apakah data itu benar-benar valid atau belum, saya kira ini menjadi isu, tetapi paling tidak dari data yang by name by address itu bisa teralokasi dengan jelas programnya apa, siapa mendapat apa. Jadi ini bukan bentuk karitatif tapi bagian dari empowerment sebenarnya karena ada hak dasar. Yang kedua juga program-program yang sifatnya misalnya peningkatan ekonomi rumah tangga di dinas koperasi dan UMKM itu kan ada juga tentang kegiatan ekonomi produktif, misalnya pelatihan apa. Nah, ini harus tetap langsung dinyatakan di dalam indikatornya. Penyandang difabel bagian dari sasaran program. Ini penting sekali. Dengan demikian, strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh daerah, yang pertama mengurangi beban pengeluaran, pada sisi yang lain memperbaiki kapasitas pendapatan. Karena memang antara pengeluaran dan pendapatan ini yang dua hal yang menjadi indikator. Sekali lagi bagi pengukuran kemiskinan di Indonesia termasuk di DIY, termasuk di Gunung Kidul, salah satunya adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi ketika pengeluaran dari keluarga penyandang difabel itu kecil, baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan, maka sepanjang itu juga akan dihitung sebagai keluarga miskin, termasuk terpenuhnya kalori. Ya. Maka program-program yang mungkin populis ya dalam jangka pendek menurut saya tetap penting. Yang dulu saya ingat Pak Sri itu pernah merencanakan program permakanan, kalau saya bantuan permakanan. Saya kira ini masih layak untuk diajukan di tahun 2022 ya. Kalau dulu itu agak sensitif karena mungkin ada pilkada dan sebagainya sehingga takut disalahgunakan. Kalau ini kan nggak ada pilkada tahun 2022, 2023. Saya kira ini menjadi catatan. Kemudian yang lain adalah mensinergikan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan inklusif, di mana tadi sudah disampaikan Pak Sri, melibatkan banyak pihak menjadi penting karena kapasitas APBD yang terbatas dan juga SDM yang terbatas. Kebijakan satu data, saya sepakat ada data yang sudah dibangun di Gunung Kidul sangat bagus. Saya kira tinggal pada problem updating. Saya khawatir ketika memahami kriteria disabilitas yang berbeda, menjadikan harusnya dia masuk dalam statistik disabilitas, dia menjadi tidak, misalnya. Itu menjadi catatan. Yang kedua, membangun kemitraan dengan para pihak, baik swasta, perguruan tinggi, kemudian LSM dan sebagainya untuk bergotong royong mengatasi kemiskinan. Lalu yang lain, salah satu profil kemiskinan di Gunung Kidul itu kemiskinan perdesaan. Maka untuk mengurangi itu ya harus ada kegiatan ekonomi produktif atau ada istilah industrialisasi perdesaan. Saya kira itu bagian yang strategis. Dan terakhir adalah penguatan kelembagaan pengentasan kemiskinan. Saya kira itu Bu Nining catatan kecil saya, sehingga pencapaian tujuan pertama dari SDGs yang tegas-tegas dalam proses besok menyusun RPJMD 2021-2024 itu diawali KLHS. Dalam KLHS itu sudah memposisikan isu kemiskinan masuk isu strategis.
Nah, harapan saya penargetan tadi di dalam rasio yang keluarga difabel yang miskin dan rentan miskin itu secara eksplisit kalau di KLS sudah muncul, tapi targetingnya menurut saya itu perlu dinaikkan dan itu nanti dibawa terus, dikawal terus sampai RPJMD. Karena dengan masuk di RPJMD itu dinas teknis akan membuat di RKP itu menjadi lebih jelas karena cantolan perencanaannya sudah ada. Terima kasih Mbak Nuning, saya kembalikan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ma'ruf ya. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Ma'ruf sudah bisa masuk di semua sektor sebetulnya. Ya. Karena itu masuk dalam pembangunan inklusif. Artinya tidak hanya di tadi Bapeda sebetulnya juga sudah memasukkan sebagian besar tentang mainstreaming sudah memasukkan. Kemudian usulan-usulan yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi juga bisa masuk di semua sektor. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa SKPD yang hadir. Saya mohon mungkin 5 menit sampai 10 menit bisa memberikan tanggapan ketika tujuan 1 tentang kemiskinan ini apa yang bisa ditempelkan gitu. Yang bisa ditempelkan misalnya. Pada kesempatan ini yang hadir dari DKP, Kominfo, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial. Barangkali kami mohon untuk bisa memberikan tanggapannya ketika dinas terkait ini memberikan kontribusi ketika kelompok rentan termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas bisa ditempelkan mungkin dalam rencana aksi daerah ataupun dalam kebijakan anggaran ini di masing-masing dinas. Saya mohon untuk monggo dari mana dulu, dari Diskominfo ada, dari Dinas Sosial ada, dari Diskominfo mungkin ini di sini yang sudah ada di sini. Monggo Bapak bisa menyampaikan tanggapannya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita juga nggak tahu sampai kapan berakhir, fungsi atau peran Dinas Kominfo, mohon maaf, cukup besar ya. Terutama terkait dengan pertemuan, salah satunya pertemuan daring seperti ini yang beberapa kali kami juga membantu untuk memfasilitasinya. Terkait dengan kaum disabilitas, tentunya juga kami juga akan berusaha untuk memfasilitasinya juga terkait dengan pertemuan-pertemuan daring, salah satunya misalnya. Kami juga sudah membangun jaringan sampai ke tingkat desa, internet, entah itu secara fiber optik maupun wireless. Alhamdulillah sudah sampai ke tingkat desa, dan teman-teman dari disabilitas tentunya juga bisa memanfaatkan dari seksi media peliputan, itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman dari disabilitas misalnya akan melakukan talkshow di radio kami, atau kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, kami bisa membantu untuk melakukan peliputan seperti itu. Jadi secara umum kami memfasilitasi terkait dengan jaringan internet, dan juga mungkin tadi Pak Maru juga menyampaikan, Pak Sri juga menyampaikan terkait dengan satu data. Nah, mungkin nanti dashboard satu datanya akan kita sama-sama siapkan, termasuk dari teman-teman desa nanti apabila melakukan updating melalui sistem informasi desa maupun nanti di tingkat kabupaten, sistem informasi kabupaten, kami juga akan siap untuk membackup, membantunya. Mungkin itu dari kami, dari sisi Dinas Kominfo. Mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman dari perangkat daerah yang lain. Terima kasih waktunya. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali dari Kominfo, artinya dari Dinas Kominfo sudah ini ya Pak, sudah mengikut sertakan partisipasi dari teman-teman penyandang disabilitas, baik itu apakah dia mau siaran, ada peliputan dan sebagainya. Nah, apakah ini teman-teman di Gunung Kidul sudah tahu semua informasi yang disampaikan ini, sehingga bila nanti mereka punya event-event begitu atau suatu kegiatan yang lain bisa bekerjasama dengan Kominfo. Saya berharap teman-teman dari Gunung Kidul di sini nantinya bisa kerjasama ya dengan Kominfo ketika ada event-event yang dilakukan. Terutama tadi Pak Sri menyampaikan bahwa NPC Gunung Kidul juga sudah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Gunung Kidul. Artinya itu adalah event-event yang sekarang ini memang sedang melakukan latihan-latihan untuk menuju Peparnas 2021 di Papua. Jadi sekarang ini sedang giat-giatnya teman-teman melakukan latihan. Saya pikir ini juga menjadi salah satu informasi penting juga dari Gunung Kidul untuk menyampaikan, mempromokan mungkin atlet-atlet dari Gunung Kidul, siapa nanti yang bisa masuk, bisa ikut dalam pesta olahraga begitu di Papua tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya ada dari DKP, mungkin dari ini ada Pak Handoko, ada lain juga dari DKP, monggo siapa yang akan menyampaikan atau memberikan apa yang bisa diambil peran dari DKP untuk teman-teman atau kegiatan-kegiatan dari untuk pemberdayaan teman-teman yang disabilitas. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Nuning. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih sudah diberi waktu dan juga diberi kesempatan. Terkait kegiatan yang menunjang teman-teman disabilitas ini, kami sudah ada aksi pada tahun 2018 itu. Jadi berbentuk paket bantuan budidaya lele. Di situ ada kolam, benih, dan juga pakan. Dan ini alhamdulillah ini kerjasama dengan FKDG, Pak Untung dan teman-teman itu sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini. Dan pada saat COVID ini justru keberadaan kolam lele ya, ini sangat menunjang gizi atlet yang dibina oleh Pak Untung waktu itu ya. Dia banyak cerita di grup WA bahwa ini sangat menunjang sekali untuk tambahan gizi. Dulu zaman ada antrak juga begitu, kena konsumsi daging dari hewan yang kena antraks. Waktu itu dibatasi, alternatifnya adalah daging atau protein dari ikan, sehingga waktu itu juga sangat diapresiasi. Saya rasa program dan kegiatan seperti ini perlu mendapat dukungan terus. Ya ini harapannya nggak gampang dicoret gitu, ada usulan seperti ini. Gitu. Saya rasa itu Bu Nuning. Terima kasih sekali dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang ternyata juga sudah memasukkan, memainstreamingkan dari program-program yang ada untuk teman-teman penyandang disabilitas, antara lain untuk pemberdayaan ini untuk ekonomi kreatif ya. Saya kira seperti nantinya untuk kedepannya akan dikreasikan akan seperti apa lagi budidaya lele ini nantinya. Untuk selanjutnya masih ada Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial. Monggo dari Dinas Pariwisata atau Dinas Sosial untuk menyampaikan tanggapannya kira-kira untuk empowerment, untuk pemberdayaan teman-teman penyandang disabilitas akan dimasukkan di sisi mana? Dinas Pariwisata saya yakin karena Gunung Kidul luar biasa pariwisatanya. Di DIY itu kayaknya nomor 1, sehingga saya kira apa yang bisa dilibatkan teman-teman penyandang disabilitas di sisi apa? Ya, terima kasih Bu Nuning mewakili Dinas Pariwisata. Apresiasi untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dalam membangun pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Bapeda juga diajak Mas Mimo dari Universitas Tidar untuk sharing terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Dinas Pariwisata terkait dengan yang pro disability. Yang jelas memang bahwa kami membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini pariwisata yang inklusif, yang inklusi. Artinya bahwa
kami juga mengupayakan untuk menyediakan, kalau kita bicara pariwisata itu kan bicara tentang amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Nah, bagaimana kami juga menyediakan amenitas dan aksesibilitas untuk teman-teman kita yang menyandang kebutuhan khusus. Beberapa spot-spot destinasi sudah kita sediakan fasilitas-fasilitas itu. Memang tidak semuanya atau belum semuanya bisa kami sediakan. Kemudian yang lainnya, ini dari sisi sarana atau infrastrukturnya. Tapi yang lebih utama lagi sebenarnya bagaimana kami mengupayakan agar teman-teman penyandang disabilitas ini untuk bisa terlibat secara aktif di dalam kegiatan ekonominya dari sisi pariwisata gitu loh. Ada kebijakan yang sudah kita tempuh, tapi ini belum bisa direalisasikan. Kemarin kami punya pusat informasi pariwisata di Patok. Itu ada beberapa kios atau ya kios lah seperti itu, ruang gitu. Sebenarnya kita itu disewakan, tapi kemarin atas kebijakan Ibu Bupati dan kita komunikasi dengan Pak Paneu Patok bahwa bisa digunakan untuk teman-teman penyandang disabilitas tanpa dipungut biaya. Nah, ini sebenarnya sudah ada hal yang bisa kita dorong. Kemudian beberapa waktu yang lalu pada saat seminar sejenis ini yang betul kami sampaikan, bagaimana sebenarnya yang bisa diupayakan bersama-sama keterlibatan atau pelibatan teman-teman penyandang disabilitas ini untuk bisa beraktivitas, ada kegiatan ekonominya. Destinasi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul cukup banyak kemarin sebelum pandemi itu Bu, aktivitas tamu-tamunya gitu. Tapi kondisi ini juga berdampak besar pula untuk aktivitas kami di pariwisata. Sehingga di destinasi-destinasi ini sebenarnya kami sampaikan ke seminar kemarin, kami memberi ruang sebenarnya untuk teman-teman disabilitas ini untuk bisa terlibat secara aktif. Artinya di situ mungkin ada workshop, ada showroom yang bisa dibangun oleh teman-teman disabilitas sehingga bisa aktif melalui komunitasnya atau apa. Nah, ini perlu kita rumuskan bersama. Kemudian yang selanjutnya, mungkinkah ada semacam mungkin bahasa yang halus seperti apa saya kurang tahu, semacam festival produk-produk atau tadi menggunakan empowering-nya gitu, misalnya teman-teman disability untuk di destinasi, sehingga ini bagian kami untuk membangun citra pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, bahwa pariwisata Kabupaten Gunung Kidul itu pro disability, inklusif, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan itu sebenarnya kami di pimpinan daerah, artinya di Ibu Bupati pada beberapa waktu yang lalu juga memberi kebebasan atau penggratisan lah untuk teman-teman disability untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya aset dinas pariwisata yang ada di destinasi yang dikelola oleh kami di Dinas Pariwisata untuk bisa digunakan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya oleh teman-teman disabilitas. Ini mungkin hal seperti ini yang lebih mengutamakan terkait dengan bagaimana teman-teman disabilitas ini untuk bisa terlibat secara memberdayakan secara ekonomi. Kemudian yang selanjutnya di kami pula dalam formasi rekrutmen CPNS itu kemarin 2017-2018 saya lupa pasti tanggalnya. Ada formasi juga, satu formasi CPNS untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tapi mungkin karena secara persyaratan atau ketentuan tidak ada yang berminat seperti itu, tidak ada yang terlibat. Prinsip kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul mendukung untuk bagaimana keterlibatan teman-teman disabilitas, termasuk lansia dan sebagainya. Toilet-toilet sudah kami upayakan untuk bisa memenuhi standar-standar kebutuhan untuk teman-teman disabilitas. Memang sekali lagi kami mohon maaf belum semuanya bisa kami fasilitasi karena kita luas sekali untuk destinasinya banyak, kemudian juga anggaran kami juga sangat terbatas pula, sehingga memang spot-spot tertentu yang bisa kami fasilitasi. Misalnya yang ke Pantai Wediombo ini sebenarnya kami bangun awalnya itu untuk fasilitas teman-teman disabilitas penyandang kebutuhan khusus itu, sehingga bisa akses masuk, tapi malah oleh
ini PR kita bersama oleh masyarakat disalahgunakan, bahkan digunakan untuk akses kendaraan bermotor kan seperti itu. Kemudian di Pantai Drini juga sudah kita siapkan fasilitas untuk bisa turun sampai ke pantai lah seperti itu. Ya. Seperti itu Bu Nuning, terima kasih kami diajak untuk terlibat di dalam berkepihakan pada teman-teman penyandang kebutuhan khusus ini. Matur nuwun. Terima kasih sekali Bapak Hari Sukmono yang sudah menyampaikan. Saya menjadi ini, kalau ternyata sudah salah satunya contoh di Pantai Drini itu sudah dibuatkan semacam ini ya Pak, jalan bagi pengguna kursi roda begitu ya, sampai ke dan akhirnya digunakan oleh motor. Saya pikir ini Pak, nanti di jalan itu diberi simbol-simbol kursi roda. Karena kursi roda itu adalah simbol internasional ya, untuk simbol bagi penyandang disabilitas. Saya kira di pinggir-pinggirnya itu, atau itu ada gambarnya. Di jalan itu dikasih gambar simbol kursi roda, sehingga itu adalah jalan untuk pengguna kursi roda, bukan untuk motor. Gitu. Ini bisa menjadi salah satu afirmasi kita, ternyata di Gunung Kidul luar biasa. Saya pengen ke sana jadinya Pak. Besok saya akan menggunakan kursi roda saya. Monggo Bu, yang di Drini sama yang di Wedhiombo. Wedhiombo cukup ekstrim karena panjang gitu, cukup ekstrim. Wedhiombo sama Drini. Iya. Terima kasih Bapak Hari yang sudah menyampaikan tadi tentang wisata yang inklusi untuk Dinas Pariwisata, dan sudah ada beberapa tadi, salah satunya Sapras ya. Kemudian menginginkan adanya festival. Saya pikir ini teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul bisa mendengarkan di sini apa yang bisa kalian lakukan untuk karya-karya kalian juga, untuk bisa dimasukkan dalam, mungkin karena wisata itu kan mungkin ada tempat untuk berjualan gitu ya Pak. Betul. Iya. Bisa memberi ruang. Kita bisa memberi ruang itu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Cuma-cuma lah seperti itu. Tidak biaya. Saya kira ini mungkin nanti Cikal bisa ambil bagian ini untuk mendorong teman-teman untuk bisa berkarya, untuk menampilkan hasil karyanya, yang sebetulnya hasil karya itu juga tidak kalah dengan warga yang lain. Saya pikir ini bisa digunakan, dilakukan. Kemudian soal CPNS, saya juga teringat, kebetulan suami saya bekerja di BKN, kemarin memperlihatkan saya ada satu SK dari teman disabilitas Gunung Kidul juga, yang sudah ada NIP-nya begitu. Ternyata di Gunung Kidul juga sudah membuka lebar-lebar peluang bagi teman-temannya dan disabilitas. Kemarin saya diperlihatkan oleh suami saya bahwa Gunung Kidul sudah ada teman disabilitas yang sudah memiliki NIP begitu, menjadi pegawai negeri sipil. Ya. Tapi saya lupa itu di dinas mana, saya lupa. Oke, terima kasih sekali Bapak dari Dinas Pariwisata. Dari Dinas Sosial barangkali masih ada yang ada di sini. Dari Dinas Sosial tadi saya melihat di absen ada di situ. Atau dinas yang lain yang saya tidak membaca. Saya bisa dengar suaranya? Bisa. Monggo, Dinas Sosial ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Sosial, nama saya Gus Tarto, akan menyampaikan beberapa, yaitu kontribusi Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas. Yang pertama, untuk tahun 2020 ini kami sudah memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas melalui kube-kube. Kami telah membentuk 5 kube penyandang disabilitas, yang mana satu kube beranggotakan 10 orang, sehingga ada 5 kelompok ini, jadi ada 50 orang penyandang disabilitas, di mana kebanyakan kube itu bergerak di peternak. Ada yang beternak, ada yang angkringan dan sebagainya. Nah, ini diharapkan dari pembentukan kube ini nanti ada tambahan pendapatan bagi penyandang disabilitas, sehingga kehidupannya akan lebih sejahtera. Kemudian yang kedua, ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami setiap tahun
menganggarkan alat bantu untuk penyandang disabilitas, kemudian juga permakanan bagi penyandang disabilitas itu. Nah, ini kami sudah berhasil atau sudah memberikan alat bantu kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu maupun permakanan bagi penyandang disabilitas. Ini untuk tahun anggaran 2020 ini kalau anggaran yang lain itu terkena refocusing untuk pandemi COVID, alhamdulillah untuk permakanan dan alat bantu ini tahun 2020 tidak